Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilo Devisania dapat kembali menjumpai Anda dalam Tribun Timur Update. Tribuners, pemilu 2024 segera berlangsung. Berbagai daerah di Indonesia juga sudah bersiap menyelenggarakan pemilu 2024 dan Kota Makassar salah satunya. Kita akan melihat PJ Gubernur Sulsel yang telah mengecek kondisi kotak dan surat suara Pilpres. Untuk itu di lokasi sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Fakih. Selamat sore, selamat siang rekan Fakih. Ya, selamat siang rekan Devi di studio. Baik rekan Fakih, bagaimana kemudian kesiapan pemilu dan pileg di Kota Makassar, dan juga tadi PJ Gubernur Sulsel sudah mengecek kondisi kotak dan surat suara Pilpres di 2024 nanti. Silakan. Ya, jadi tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama jajaran Forkopimda terdiri dari Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari, kemudian Wali Kota Makassar ada M. Ramdan Pemanto, Ketua KPU Sulsel Hasbullah bersama Ketua Bawaslu Sulsel Bu Mardiana Rusli itu mengecek bagaimana kesiapan terkait logistik penyelenggaraan Pilpres dan Pileg di 14 Februari 2024 mendatang. Nah, di pagi hari tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan berkunjung ke salah satu gudang yang ditempati oleh KPU Sulsel untuk mengumpulkan surat suara maupun kotak suara di Jalan Insinyur Sutami, Kompleks Pergudangan 55 Kota Makassar. Dari peninjauan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, ada memang beberapa kekurangan yang masih perlu dilengkapi, termasuk terkait dengan surat suara. KPU Kota Makassar sendiri menyatakan bahwa saat ini surat suara untuk pileg DPRD Kota Makassar maupun DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu masih belum diterima. Sementara untuk surat suara DPR RI masih kurang. Nah, meski begitu di hadapan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, KPU memastikan bahwa ketersediaan ataupun surat suara tersebut akan dipenuhi dalam 2 hari ke depan. Itu akan masuk di kawasan pergudangan dan selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk proses pelipatan sampai nantinya untuk didistribusi. Nah, dalam kunjungannya tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan memang memantau bagaimana kesiapan mulai dari kotak suara yang berjejer untuk dibagi nantinya ke setiap kecamatan-kecamatan itu sudah dipisahkan, mana untuk Kecamatan Tamalan Rea, Kecamatan Manggala, Panakukang, dan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Makassar. Begitu juga dengan surat suara yang sudah dilipat kemudian disimpan di dalam dus, itu juga diperiksa oleh PJ Gubernur Bahtiar Baharudin. Sementara itu PJ Gubernur Bahtiar juga meninjau adanya proses persiapan untuk kelengkapan lainnya. Misalkan pulpen, spidol yang memang sudah disusun khusus, dan sementara penyusunan tadi itu dipantau langsung oleh PJ Gubernur Bahtiar Baharudin bersama Andina Kartikasari. Seperti yang terlihat di layar kaca itu ada sekitar 6 orang yang situ sedang menyusun kesiapan dalam hal ini pulpen juga spidol yang nantinya akan menjadi kebutuhan di TPS-TPS Kota Makassar. Nah, terkait dengan selain di Kota Makassar sendiri, PJ Gubernur Bahtiar juga sudah mengunjungi beberapa gudang logistik untuk kesiapan Pilpres dan Pileg, termasuk di daerah Luwu Utara, kemudian di daerah Luwu Timur, kemudian daerah Pangkep, itu semua sudah diperiksa oleh PJ Gubernur Bahtiar. Semuanya untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilpres maupun Pileg tanggal 14 Februari mendatang itu bisa berlangsung terkendali, sehingga memang dalam prosesnya pengawalan secara langsung baik itu oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun jajaran Forkopimda harus terus ditingkatkan menjelang 14 Februari 2024. Seperti itu rekan Devi. Baik, untuk distribusi dari surat suara sendiri, apakah ada strategi khusus mungkin yang diterapkan pemerintah Kota Makassar dan juga Sulsel sendiri? Ya, untuk distribusi surat suara memang saat ini masih dikumpulkan terlebih dahulu untuk diperiksa. Kemudian nantinya untuk distribusi mulai dipikirkan juga terkait bagaimana didahulukan untuk distribusi ke wilayah-wilayah terluar atau terjauh.
Nah, kalau di wilayah Sulawesi Selatan sendiri sudah dipetakan nih oleh KPU pemerintah daerah setempat, misalkan di Kabupaten Pangkep itu sudah dipetakan daerah atau wilayah-wilayah mana saja yang memang akan didahulukan seperti wilayah kepulauan terluar. Nah, itu akan dikirim nantinya lebih dahulu oleh KPU. Kemudian juga Makassar yang wilayah-wilayah pulau itu akan dikirim lebih dulu. Nah, untuk strategi khusus memang saat ini kita ketahui bahwa Sulsel sudah masuk ke kondisi musim hujan. Nah, karena musim hujan itu, maka strategi khusus yang dicanangkan ialah nantinya surat suara yang dikirim ke pulau-pulau ini akan tidak dilipat. Jadi dia masih posisi utuh dibungkus plastik sehingga nantinya di kecamatan atau kantor daerah setempat, pemerintah daerah setempat yang akan melipat surat suara tersebut ketika sampai di lokasi akhir. Jadi sejak awal itu biasanya kan dilipat terlebih dahulu, baru didistribusikan ke TPS-TPS atau didistribusikan ke kecamatan-kecamatan. Namun nantinya untuk wilayah-wilayah pulau terluar mengantisipasi cuaca hujan atau kondisi cuaca buruk, surat suara itu dilipat nanti pada saat di lokasi seperti itu. Baik, untuk kesiapan BTT, apakah Pemprov juga ada untuk menyiapkan BTT atau seperti apa? Iya, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Mahrudin tadi menyampaikan bahwa pemerintah Sulawesi Selatan memang kini di 2024 fokus pada pelaksanaan pemilu dan pilpres, pileg maupun nantinya pilkada. Nah, untuk saat ini Bahtiar sendiri sudah memastikan bahwa menyiapkan anggaran belanja tak terduga atau BTT itu yang dialokasikan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 itu untuk salah satunya pelaksanaan kelancaran pemilu atau Pilpres serta Pileg 2024. Untuk besaran BTT sendiri, PJ Gubernur Bahtiar mengaku hanya mengikut bagaimana kebutuhan dari KPU mau nantinya. Jadi nantinya dalam skema BTT sendiri, PJ Gubernur Bahtiar memikirkan jika KPU kesulitan dalam mengakses wilayah-wilayah terisolir, sulit mengakses pulau-pulau terluar, maka dibutuhkan alat khusus, misalkan helikopter atau kapal khusus. Nah, itu semua membutuhkan biaya lebih untuk menyalurkan surat suara maupun kotak suara. Nah, disitulah BTT Pemprov Sulawesi Selatan akan disalurkan. Itu pun jika memang KPU merasa membutuhkan biaya tambahan atau belanja tambahan, maka bisa mengusulkan ke Pemprov Sulsel untuk mendapat BTT. Namun tentunya hal itu juga harus melalui persetujuan dari Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu. Sehingga memang untuk besaran BTT, PJ Gubernur Bahtiar tidak membahas lebih banyak. Dia hanya memastikan bahwa Pemprov Sulsel siap menyalurkan BTT sesuai dengan kebutuhan dari KPU Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan TV. Baik, selain dari Pemprov tadi untuk menyiapkan BTT, apakah juga ada imbauan terkait netralitas ASN di pemilu nantinya? Karena kita ketahui secara skala nasional, Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan keempat begitu sebagai provinsi dengan pelanggaran netralitas tertinggi di Indonesia. Seperti apa rekan Fakih, imbauan dari PJ Gubernur Sulsel? Ya, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Bahrudin bersama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulawesi Selatan kembali mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten kota hingga di UPT-UPT untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan kontestasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif di 2024. Netralitas ASN menurut PJ Gubernur Bahtiar itu hal yang wajib dilakukan oleh seluruh ASN, tak hanya di Sulsel, bahkan di Indonesia. Dan tak ragu juga aturan yang menyebutkan bahwa hukuman berat bisa menanti para ASN yang melanggar uh, aturan netralitas. Bahkan hukuman terberat seperti pemecatan itu bisa dijerat kepada ASN yang tidak netral dalam kontestasi pemilu. Sehingga memang PJ Gubernur Bahtiar kembali mengingatkan masyarakat baik itu ASN di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota untuk terus menjaga netralitas. Terlebih setelah kemarin kasus viral yang terjadi ke PJ Bupati Bone yang viral videonya tersebar terkait dengan ajakan kepada para kades, kepala desa untuk memihak pada salah satu calon legislatif. Nah, itu juga menjadi salah satu perhatian PJ Gubernur Bahtiar dan juga Bawaslu.
Meskipun memang sudah ditemukan bahwa tidak bersalah dan tidak melanggar, namun saat ini kasusnya masih bergulir di KASN karena PJ Bupati Bone merupakan sekda yang merupakan ASN yang diangkat menjadi penjabat. Nah, itu salah satu contoh yang kini digetol untuk disosialisasikan ke masyarakat untuk menjaga netralitas ASN dalam kontestasi politik di tahun 2024. Seperti itu, rekan Dev. Baik rekan Fakih, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan kepada Tribuners. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, kita akan menyaksikan cuplikan video wawancara bersama PJ Gubernur Sulsel Bachtiar Paharudin. Pemilu untuk Kota Makassar. Nah, kita melihat persiapannya sesuai yang direncanakan oleh KPU Bawaslu Pusat, itu kelihatannya sangat siap sesuai dengan jadwal. Hampir seluruh alat-alat logistik pemilu sudah lengkap dan tepat waktu. Ini tinggal surat suara DPRD provinsi dan kabupaten kota dan sebagian DPR RI yang rencananya akan tiba besok atau 1-2 hari ini. Saya juga 2 hari kemarin ngecek kesiapan daerah yang kita anggap yang kepulauan, Pangkep. Kemarin saya cek di Pangkep, itu bahkan Pangkep sudah lengkap semua dan direncanakan awal 14 hari di sebelum hari ya, mereka merencanakan sudah menggeser ke pulau-pulau. Kemarin juga sama Forkompimda juga di Kabupaten Pangkep. Jadi kami prinsipnya Pemprov, kemudian Forkompimda, ada TNI Polri siap mendukung kawan-kawan KPU. Apa kendalanya di lapangan? Kalau ada kendala di lapangan, kami pasti bantu. Pak Bu Ketua, kami sudah menyiapkan BTT. Jadi kalau ada apa-apa misalnya, walaupun pemilu itu pakai APBN, tapi kalau misalnya mau digeser itu logistik ke lapangan, ada kendala cuaca misalnya, kan ini kita tahu ada kendala alam, jadi kita bisa juga menggunakan alat-alat militer, bisa kemudian alat-alat kepolisian, bisa kepolisian. Nah, uangnya nanti kita menyiapkan. Tinggal itu kita lakukan atas permintaan KPU. Karena KPU yang sebagai penyelenggara dan tentu harus mendapat persetujuan Bawaslu. Kita menyampaikan pesannya pada publik Sulawesi Selatan dan Indonesia bahwa Sulsel insya Allah sangat kompak, kawan-kawan penyelenggara pemilu KPU Bawaslu kita support full, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, dan insya Allah dengan melihat kondisi hari ini penyelenggaraan pemilu, tahapan pemilu tanggal 14 Februari 2024 khususnya di wilayah Sulawesi Selatan insya Allah akan berjalan lancar, itu sesuai dengan rencana. Tribuners, demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.